Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi minggu ini, mingguan tanggal 24 sampai 30 September 2021 ya. Langsung aja ke 3 kartu dari Literary Witches Oracle Card ya, untuk mengetahui main energi utama di minggu itu, minggu ini tanggal 24 sampai 30 September 2021. 3 kartu. The Intellect, Mercury. Ghost, Pluto. Baiklah. Community. Under the Deck, Pond, kolam. Emang secara garis besarnya, secara energi semesta itu Mercury square Pluto ya. Mercury square Pluto itu artinya Mercury konflik atau tensi dengan Pluto. Mercury itu apa? Intelek ya. Dan bagaimana kita berpikir, berpersepsi dan komunikasi. Bagaimana kita berpikir dan terhadap sesama yang jelas ya, pada orang lain dan diri kita sendiri. Ghost, energi Pluto. Pluto itu tentang kematian. Pluto itu tentang transformasi. Pluto itu tentang seks dan intimasi. Pluto itu tentang bagaimana kita berbagi sumber daya, resources, finansial, whatever. Yang menghantui pemikiran kita, persepsi kita, itu adalah bayang-bayang kita sendiri. Dan itu juga bagaimana kita membentuk komunitas kita sendiri, lingkungan kita sendiri, environment, ambient kita sendiri. Berdasarkan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berpersepsi, dan apa yang kita akan tampilkan. Kita tampil atau enggak, gitu kan? Ghost ya. Kita ada tapi nggak ada tapi ada, ya kan? Kita mau tampil atau enggak? Energi kita kan selalu ada, Bu. Mungkin tidak terlihat tapi ada. Mungkin tidak, mau kita pendem kayak gimana pun juga, energi nggak pernah berbohong. Orang berbohong iya, kata-kata berbohong iya, energi nggak. Mau jaim kayak gimana pun juga gitu, mau self image kita mau kayak gimana pun juga, energi kita nggak dan itu challenge-nya di sini. Mercury konflik dengan Pluto ya. Cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi ya, itu sebenarnya challenge di sini. Challenge energi secara global ya. Secara global, secara semesta ya. Itu memang nge-challenge kita untuk transformasi gitu, maksudnya Pluto. Untuk bisa berpersepsi, berpikir, berakal, dan berkomunikasi lebih baik. Untuk community. Alam bawah sadar kita apa? Pond. Ekosistem itu sendiri yang terbentuk secara alami. Oke, kita lihat energi pakai tarot ya. Selama seminggu ini per hari energinya apa sih? Main energinya gitu, energi utamanya tuh apa sih dalam keseharian dari tanggal 24 sampai tanggal 30 September 2021. Tanggal 24 sampai tanggal 30 September 2021. Oh iya, kita masuk ke Libra season ya. Happy birthday Libra. Judgment tanggal 24. Tanggal 25 The Hangman kebalik.
26 High Priestess kebalik. 4, 25, 26 27 Nine of Swords. 28 The Wheel of Fortune. 29 Ten of Swords. 30 The World. Under the deck Five of Wands. Judgment, kita dapet yang bagus loh, bukan yang ini. Kita dapet yang ini. Gue pakai vice-versa tarot ya. Ini ada kebaikan. Kalau ini kita diadili, ini ada kebaikan. Ini ada kesempatan kedua untuk menilai, memahami lebih baik dengan approach yang lebih baik. 24. Ini energi Pluto juga, Judgment. Energi Scorpio. Karena ini Libra season, ya, Scorpio itu ada di what we have, secara material, ya, secara fisik dan income, talala. Keren kan, keren kan. Kartu kedua tanggal 25 The Hangman. Ups. Ada Tokped lewat. Ini apa, Hangman ya. Hangman-nya kebalik. Kebalik maksudnya dari kegelapan. Ini yang terang, kita dapat yang gelap. Seakan-akan kita lagi dihukum, kita pengkhianatnya, Jo. Kita pengkhianatnya. Energinya adalah kita pengkhianat. Kita lagi dihukum karena ada orang lain di situ. Ada orang lain. Kalau yang ini kan enggak. Kita melihat dari sisi yang berbeda dalam kegelapan kita sendiri. Bagaimana orang lain melihat, kita pun melihatnya berbeda. Pisces, energi Pisces, full moon di Pisces kemarin lewat ya kan. Dan itu konjang dengan Neptune yang lagi retrograde. Jadi artinya ya, kalau Neptune retrograde itu biasanya nge-reveal tuh ngebuka, menyingkap ya. Hal-hal yang tadinya itu goal kita, idealisme kita nggak grounded enough ternyata. Kita nggak napak, cukup napak ya. Jadi idealisme kita itu sifatnya lebih ke halusinasi atau ilusif gitu. Nah, full moon itu tentang ending, tentang yang berakhir. Nah, kalau sekarang lagi di Libra, seasonnya Libra, berarti Pisces itu ada di rumah 8, rumahnya Pluto lagi ya kan, rumah 8, tentang seks, intimacy, tentang bagaimana kita berbagi resources, tentang transformasi itu sendiri ya. Dan tentang apa lagi? Bagaimana kita manifestasi. Itu energinya. Dan bagaimana kita melihat, berpersepsi ya. Hangman, sesuatu yang berakhir. Tapi kita menunda, membeli waktu ya. Padahal Merkuri konflik Pluto itu artinya energinya itu memang ada untuk nge-challenge kita. Apa tindakan kita? Gitu. Apa tindakan yang akan kita lakukan? Bukan hanya menerima. Jadi kesialan kita itu bukan hanya bukan nasib yang kita harus terima gitu aja udah, bukan. Kita dikasih sial, enggak ada yang pingin kita sial tuh, enggak ada. Tapi apa yang kita tuh lagi di challenge gitu, apa yang kita akan lakukan gitu. Nah, kalau beli waktu sama saja kita mengorbankan diri kita kan, itu maksudnya. Tanggal 26 High Priestess kebalik. Ini dari depan. Energi Pisces lagi.
Kita full moon itu energi purnama Pisces itu energinya 2 minggu biasanya ya, dan lebih kuat ya. Jadi kalau High Priestess itu biasanya tentang dia. Mercury against Pluto gitu ya, konflik dengan Pluto bukan berarti kita harus diam, enggak, tapi kita diminta untuk berkomunikasi lebih baik, berpersepsi lebih baik, mengumpulkan data, karena rumah 8 ya kan, itu tentang research ya. Ini dengan High Priestess kebalik, dia nggak diam, walaupun dia tahu, bukan berarti diam, nggak, dia nggak harus diam, dan dia tidak mau diam. Lagi-lagi Pisces di rumah ke-8. Okay. Tanggal 27 Nine of Swords, energi Gemini, merasa terjebak. Energi Gemini itu apa? Mercury, merasa terjebak. Buat Libra, Gemini di mana? Libra. Kita pingin travel, kita pingin jalan, kita pingin segala sesuatu yang sifatnya travel berjarak, entah itu secara emosional, entah itu secara geografis. Kita merasa terjebak dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Untuk memulai sesuatu yang baru, foreign, karena dia di rumah 9. Kita merasa terjebak. Itu untuk rumah ke-9 itu tentang filosofi juga, tentang higher learning, tentang religion, hukum itu sendiri. Kita merasa terjebak tanpa ada pencerahan, karena kalau dari baliknya begini, kita bisa melihat pencerahan. Ini enggak. North Nodes di Gemini ya. Dan tanggal 28 The Wheel of Fortune ya, The Wheel of Fortune itu energi Jupiter. Ada 3 kepala di situ, karena kita dapat yang ini, yang 3 kepala, bukan yang 1 kepala. Artinya ada 3 orang di situ. Ada 3 orang. Mungkin ada pihak ketiga, kita mau expand tapi butuh orang ketiga. Dan seakan-akan memang orang ketiga itu yang punya kuasa untuk memutar roda keberuntungan itu. Ini energinya Jupiter di Aquarius. Libra, karena kita masuk ke Libra, Aquarius itu ada di rumah ke-5, romance, love affairs, kreativitas, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, tentang anak-anak ya. Ada orang ketiga. 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Ten of Swords. Itu ada eclipse di belakang tuh. Ten of Swords, pembunuhan karakter, pengkhianatan. Itu menurut gue dia, jadi itu satu orang, istilahnya jiwanya yang melihat fisiknya terbunuh dengan energi gerhana di situ. Artinya untuk membangun karakter yang baru, karena pengertian kita, persepsi kita, karena Swords itu tentang pengertian, persepsi kita sendiri ya, pemahaman kita sendiri yang sudah tidak lagi berlaku. Kita sudah mengkhianati diri kita sendiri, idealisme kita sendiri.
Tanggal 30 the word upright. Nggak kebalik ya. Siklus sudah berakhir. Komunikasi yang berakhir. Ini energi Aquarius. Oh ya, Mercury retrograde tanggal 27 by the way. Mercury retrograde itu banyak, jadi banyak miskomunikasi, tendensi untuk miskomunikasi banget ya. Jadi dipahami, dan untuk travel tidak disarankan selama Mercury retrograde. Untuk tanda tangan, kontrak, deal-deal, kalau Mercury lagi retrograde mendingan jangan ya. Karena nanti ada, bukannya malah mempercepat tapi malah menunda karena ada sesuatu yang salah, ada kayak gitu deh energinya dan Mercury retrograde. Dan ya, Aquarius di rumah kelima. Romance, love affairs, kreativitas, intelektual, bagaimana kita having fun, ya, itu ada yang berakhir. Tentang anak-anak, buat anak-anak. Dan dalam Mercury retrograde itu banyak kemungkinan energi yang lama hadir kembali, yang sifatnya menguji dan merevaluasi lagi diri kita sendiri. Alam bawah sadar kita, Five of Wands, konflik, pecah, volcano. Oke. Five of Wands itu energi Leo, Libra, Virgo. Ya, pertemanan, peers, network yang bludak, yang pecah, ada konflik di situ. Dan bagaimana kita mengaspirasi orang lain. Kalau kita belum bisa mengaspirasi diri kita sendiri, bagaimana kita mengaspirasi orang lain, ya kan? Yang ada pecah ya. Di bawahnya ada Seven of Swords. Bagaimana kita menyiasati itu untuk melihat segala musibah yang sudah terjadi atau musibah yang akan terjadi. Lu nggak disiasatin. Oke. Segitu aja dari tarotnya. Sekarang kita lihat Lenormand ya. 5 kartu aja. Apa sih yang benar-benar akan terjadi dari tanggal 24 sampai tanggal 30 September 2021? Kolektif energi, apa yang terjadi dari tanggal 24 sampai tanggal 30 September 2021. 5 kartu aja. Hearts, Whip, Dog, Cloud, Compass, Under the Deck, Anchor. Jantung bacaan kita minggu ini ya. Dog, kepatuhan, kesetiaan. Dua hati yang bertemu atau hati kita sendiri yang bertemu dengan dirinya sendiri gitu ya. Itu adalah arah yang akan memberikan arah. Kalau dua hati belum melebur, arah pun belum akan ditunjukkan. Masalahnya adalah cobaannya itu adalah ketidaktahuan itu sendiri. Ketidakjelasan itu sendiri adalah cobaannya. Uncertainty, unknown.
Alam bawah sadar, anchor, stabilitas itu sendiri. Dan pesan yang membawa gitu. Ada pesan yang datang itu membawa modus, bawa sesuatu yang tersembunyi untuk menuju stabilitas. Dan di bawahnya ada women. Oke. Udah segitu aja untuk Lenormand. Divine Wisdom card ya, gue tadi udah pre-shuffle, dia jatuh 1 ya, sekarang gue shuffle lagi. Petunjuk apa dari semesta untuk kita sadari di minggu ini tanggal 24 sampai 30 September tentang segala energi yang ada? Apa petunjuk dari semesta untuk kita sadari dalam minggu ini tanggal 24 sampai 30 September untuk atas segala energi yang ada collectively? You are, have always been, and will always be a divine part of the divine whole, a member of the body. That is why the act of rejoining the whole, of returning to God, is called remembrance. Kamu dan selamanya menjadi dan akan selalu menjadi bagian dari yang semesta itu sendiri, dari yang menyeluruh, the divine, keilahian secara keseluruhan. Bagian dari body itu sendiri, tubuh itu sendiri. Jadi itu kenapa tindakan untuk menyatu dengan yang menyeluruh itu adalah kembali ke dalam Tuhan, yang disebut dengan mengingat kembali. Coba kalian ini ya screenshot supaya kalian bisa zoom dan baca sendiri dan translate sendiri, oke? Yang kedua, yang tadi jatuh ya, gue bacain ya. What you do for yourself, you do for another. What you do for another, you do for yourself. This is because you and the other are one. And this is because there is not but you. Ya. Apa yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, kamu lakukan pada orang lain. Apa yang kamu lakukan pada orang lain, kamu lakukan pada diri kamu sendiri. Ini karena kamu dan orang lain adalah satu. Dan karenanya tidak ada yang lain selain diri kamu. Gitu. Contoh ya, kalau kamu mengorbankan diri kamu untuk siapapun itu, kamu mengorbankan orang lain nggak? Oke, dah gitu aja. Semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu minggu depan.